Halo semuanya, selamat datang kembali di YouTube channel 3 Film Seminggu. Di episode ke-31 ini, 3 Film Seminggu pengen ngajak lo semua buat keluar dari zona nyaman nih. Kali ini gue mau ngebahas film anti-hero dari DC Universe yang baru aja muncul, yaitu Black Adam. Film yang disutradarai oleh Jaume Collet-Serra ini kemudian menarik perhatian gue ketika lagi scrolling Instagram, terus scrolling MTX gitu. Dan juga kebetulan ada IMAX juga kan. Menarik nih gue pikir. Kemudian gue datang tanpa ekspektasi apa-apa gitu. Gue nggak nonton teaser, gue nggak nonton trailer seperti biasa, dan lain-lainnya gitu. Dan jujur ya, ternyata gue cukup terpukau sih pas nontonnya gitu. Sebagai disclaimer, pembahasan ini datang dari penonton awam ya. Gue bukan salah satu pecinta bangetnya Marvel Universe atau DC Universe gitu. Gue pure hanya penikmat film aja. Jadi kalau ada salah-salah, ya mungkin banyak kali salahnya, ya gue mohon maaf ya. Dan seperti biasa, video ini bakalan full spoiler, oke? Pembahasan pertama yaitu opening. Seperti biasa ya, menurut gue opening film selalu menjadi hal yang super penting. Kenapa penting? Bagaimana setting up penonton gitu untuk percaya sama ceritanya, make the story believable gitu. Nggak bisa dipungkiri, opening Black Adam lumayan shaky ya menurut gue. Karena untuk penonton awam kayak gue, sekali lagi, gue cukup, cuman kayak cukup aja gitu secara informasinya gitu. Kandak itu apa, King Acton itu siapa, Adriana, Mahkota Sabak, dan lain-lain, Eternium gitu. Shaky-nya kenapa? Karena informasinya cukup banyak dan pack banget gitu. Kayak 30 minutes of information mau dibikin jadi 10 menit atau 15 menit. Jadinya padat banget dan kerasanya sih buru-buru ya gitu. Buat penonton awam kayak gue lumayan kaget sih gitu. Tapi yang jadi kuat adalah introduction-nya Black Adam. Yang dibikin tuh kayak kuat abis, kayak brutal, jahat, sadis gitu. Gue jadi bingung, ini orang baik apa jahat sih? Apa dia juga belum tentu orang juga, nggak tahu sih ya gitu. Intinya adalah Black Adam ini baik apa jahat sih sebenarnya gitu loh. Setelah dibikin bingung oleh Black Adam tuh baik apa jahat gitu, kita kemudian dikenalin sama Justice Society of America atau JSA gitu. Yang dikepalai oleh Amanda Waller, diperankan oleh Viola Davis, yang muncul juga di Suicide Squad gitu, yang ngumpul-ngumpulin orang-orang ini juga gitu. JSA berisikan Hawkman, Dr. Fate, Cyclone, dan Atom Smasher gitu. Balik lagi ya, gua yang super awam tuh dikasih tahu JSA ini kayak, ini apa lagi ini? Bukannya kemarin ada Justice League ya? Yang itu pun kayak ada dua gitu loh. Yang keluarnya awal yang busuk itu sama yang kedua yang Zack Snyder punya gitu. Kayak gue bingung parah gitu. Ini kayak, dan lagi isinya itu kayak berasa kayak, sorry ada ambulans. Gue jadi bingung gitu. Ini gue berasa nih kayak tironnya Marvel apa gimana sih, apa Marvel yang niru nih kayak. Ini jujur ya dari gue ya, ini gue pasti bakal dibully nih sama fansnya DCU ya. Gue berasa jujur ya, Hawkman tuh berasa kayak Captain America gitu. Dr. Fate ya lo tau lah, berasa kayak Doctor Strange. Terus Cyclone itu berasa kayak Wanda, bisa terbang-terbang gitu. Terus yang terakhir Atom Smasher tuh kayak, ya pastilah kayak Ant-Man gitu yang bisa gede gitu. Gue jadi bingung gitu, ini apaan sih? Tapi ya anyway, dengan introduction tiap karakternya yang dibikin super minim dan pack banget gitu. Kayak sebelumnya gue bilang ya, jujur gue lumayan bingung gitu, lumayan bingung dan kaget kayak anjir nih informasi banyak banget. Dan ini mah palingnya superhero cemen lah yang bakal dibantai abis gitu. Ternyata kok rasanya bisa ngimbangin Black Adam gitu. Kayak terus juga pelan-pelan diselipin lah beberapa cerita backgroundnya tentang Dr. Fate gitu, tentang ya Atom Smasher. Oke lah, dia ada kayak katanya dari pamannya kan gitu kostumnya gitu. Tapi gue lumayan oke lah. Dan bagusnya adalah kita para penonton jadi bisa fokusnya tuh ke Black Adam-nya gitu, sesuai dengan judul filmnya kan. Ya walaupun lumayan sih ada beberapa info yang cukup penting lah tentang JSA ini siapa gitu, yang kemudian jadi ya partnernya Black Adam kan, Indian gitu. Nah balik lagi nih tentang kebingungan gue sama Black Adam. Jadi ini karakter baik apa jahat sih gitu.
kok jadi musuhan sama JSA sih, jadi kayak diburu gitu. Pelan-pelan kita mulai dikasih tahu gitu, love hate relationship-nya dia sama JSA ini, ya lebih ke sama Hawkman-nya sih. Kayak mereka tuh sama-sama baik, sama-sama mau menegakkan keadilan, cuman tujuan dan caranya beda. Kalau tujuannya JSA itu pengen menegakkan keadilan demi dunia kan gitu. Kalau Black Adam hanya untuk kandak aja gitu. Gua ya correct me if I'm wrong ya gitu. Terus ya caranya beda. Kalau JSA itu kayak lu menegakkan keadilan tapi nggak boleh bunuh orang gitu ya, kayak Captain America kan. Atau kayak mungkin kayak Batman kali ya. Terus juga kalau Black Adam bodo amat, yang penting tuh jahat mati gue bunuh gitu. Kayak dia jahat ya udah dibunuh aja, dimusnahkan gitu. Pembahasan ketiga gue mau bahas sedikit itu tentang rakyat. Setelah kita cekokin sama banyak film superhero ya khas Marvel lah, yang fokusnya ke superhero-nya gitu dan latar belakangnya. Jadi kayak ngebahas kehidupan superhero-nya gitu. Padahal tujuan mereka itu kan ada buat apa ya? Buat menyelamatkan rakyat kan, buat melindungi penduduk lah gitu. Nah, uniknya adalah di Black Adam ini justru banyak fokus kepada rakyatnya gitu, yang terjemahkan melalui Adriana, Amon, dan Karim gitu. Black Adam adalah tokoh antihero yang sangat menyintai rakyat Kandak gitu, dan memberikan mereka kesempatan buat memilih, bukan dipilihin gitu sama superhero-nya gitu. Rasanya jadi lebih kuat lagi pas kita tahu bahwa Black Adam ini ternyata bukan the real champion, ternyata anaknya kan. Cuman kekuatannya ini diberikan sama anaknya ke Black Adam, ke bapaknya gitu. Setelah melalui beberapa macam denial, terus juga penolakan gitu, dia kayak dia bilang, gue tuh bukan true champion, gue tuh bukan superhero gitu. Akhirnya dia memutuskan untuk percaya dengan keputusan anaknya, si Hurut itu, dan menyelamatkan Kandak dari Sabak gitu. Dan di ending pun akhirnya ya cukup simbolik menurut gue, dengan dia menghancurin tahtanya itu, tahta Kandak itu, pas dibilang lalu jadi penguasa Kandak lah, pimpinlah kita kembali ke kejayaan, blablabla. Dia nggak mau dihancurin tahtanya. Dia bilang Kandak tuh nggak butuh penguasa, butuhnya guardian. Akhirnya dia memutuskan buat jadi penjaga Kandak gitu. Dia bilang kayak Kandak tuh selalu punya pemimpin gitu. Kita nggak tahu ya nextnya bakal siapa nih yang bakal menguasain Kandak gitu. Pembahasan keempat yang menurut gue pantas buat dibahas adalah film itu nggak aneh-aneh. Hal yang noticeable dan gue suka banget dari film Black Adam adalah ini nggak aneh-aneh. Filmnya judul tentang apa? Black Adam. Ya udah, Black Adam aja, that's it. Walaupun banyak lah cita-cita lain, informasi lain kayak JSA, Hawkman, Dr. Fate segala macem. Terus King Acton, Sabak, Eternium kayak gue bilang sebelumnya gitu. Tapi menurut gue cukup gitu porsinya. Scriptwriter dan direkturnya bikin ini compact banget dan dibikin cukup aja informasinya gitu, supaya penonton kita, kayak khususnya gue nih, orang-orang awam yang nggak tahu di DC Universe, apalagi ini franchise baru kan, jadi ngerti gitu. Dan cukup aja, nggak perlu banyak hal-hal yang dari komik ini loh, bla 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 kayak Marvel gitu. Ya sorry nih, gue jadi kesannya kayak gue anti Marvel banget, tapi jujur yang terakhir ini sucks banget men. Lu harus belajar dari DC ya Marvel. Lanjut, menurut gue ya scriptwriter dan direkturnya cukup berani ya dengan bikin film ini. Ya udah, nggak usah aneh-aneh, nggak usah yang dibikin ribet-ribet, simple aja gitu. Oke, hal selanjutnya mungkin ini bakal nge-trigger fans sebelah gitu. Oke, gue mau bahas sedikit tentang Doctor Strange Multiverse of Madness itu. Gue sebagai penonton awam asli gue bingung banget sama filmnya. Kayak mau bahas apa sih gitu. Kayak mungkin IQ gue juga nggak cukup kali ya buat mencerna film itu. Cuman ceritanya tuh kayak ngalor ngidul banget, nggak jelas mau kemana. Genrenya juga mau dibikin horror tapi nggak serem, kayak parah banget kan jadinya gitu. Ya beda lah dengan Black Adam ini yang dibikin simple aja, nggak perlu yang aneh-aneh. Mau bikin film mainstream ya udah dibikin mainstream aja, yang penting orang pada ngerti. Dan kan balik lagi ujungnya ya tujuannya entertainment kan, entertaining kan gitu. Ya udah dibikin kayak gitu aja gitu. Black Adam tuh dari awal sampai akhir tuh jelas mau dibawa kemana gitu. Dan karakternya juga ada perubahan dari awal sampai akhir. Terus jelas, stay true lah gitu. Gua suka dengan kesimpulan ceritanya, jujur. Cocok untuk sebuah karakter yang baru, yang gue bilang tadi, franchise baru, cocok lah. Apalagi endingnya tahu sendiri, dia, ini spoiler ya,
ujung-ujungnya dia ketemu sama ya orang-orang yang bukan orang-orang sih, makhluk lain dari planet lain yang super kuat parah, yaitu Superman gitu. Nah ini gue jadi lumayan jujur ya excited buat gue. Mungkin nextnya Black Adam sama Superman bakal ngapain nih? Masa dibikin kali ini Black Adam versus Superman sih, kayak BVS lagi, kayak enggak sih ya. Tapi ya gue lumayan kepo sih sama Superman gimana gitu. Pembahasan kelima yang menurut gue pantas buat dibahas adalah detailnya. Oke, cerita lu simple terus kompleks segala macam, tapi nggak bikin cerita lu jadi murahan dan nggak detail gitu. Nah, di Black Adam ini gue lumayan surprise ya. Gue kebetulan nonton 2 kali, judulnya di IMAX. Dan gue lumayan surprise, ternyata ada satu detail yang yang gue lewatkan juga gitu. Yang pertama adalah waktu si Ismail dengan sengaja matiin yang gerbang Eternium itu supaya Black Adam-nya bisa nyerang dia dan ngebunuh dia gitu. Nunjukin kalau dia masih emosi segala macam. Gue jujur baru ketangkap itu setelah nonton kedua kalinya gitu. Gue waktu pertama kali nonton gue bingung gitu. Lah ini kok gerbang Eternium-nya katanya kuat, nggak bisa tembus Black Adam, kok ujungnya nembus sih? Ternyata ada satu shot yang memang bener-bener cuma sedetik atau 2 detik gitu, yang dia pencet supaya kebuka gitu gate of Eternium-nya, itulah gue nggak tahu namanya apa, supaya Black Adam-nya bisa nembus dan ngebunuh dia. Sengaja karena dia pengen mati biar dia bisa reinkarnasi jadi sabak gitu. Itu gue baru ketangkap kedua kalinya sih, ya mungkin karena gue nggak gitu pintar juga kali. Anyway, terus yang kedua adalah, lu pada nyadar nggak sih, sebagian besar fighting scene di Black Adam itu slow-mo. Kenapa? Pertama menurut gue, karena ya selain karena untuk mengenhance dramatisnya berantemnya gitu. Yang kedua menurut gue adalah karena Black Adam ini cepet banget. Jadi sengaja dibikin slow-mo supaya kita para penonton bisa nge-catch dia berantem, kayak gitu lah. Menurut gue sih untuk itu ya. Tentu saja film Black Adam nggak datang dengan kesempurnaan ya, pastilah masih banyak kekurangan banget lah. Kayak satu scene yang bikin gue cringe banget, waktu si Amonnya lari-lari datang terus kayak ke tengah kerumunan rakyat itu yang panik karena banyak zombie, terus kayak bikin tanda ini kayak apaan sih anjir, kayak old school banget gitu, kayak tahun 90-an gitu filmnya anjir. Terus juga yang kedua yang menurut gue nggak suka ya, romantismenya Cyclone sih sama Atom Smasher, kayak maksa banget. Kayak bakal lebih menarik buat gue ya, bakal lebih menarik kalau dibikin mereka berdua kayak berusaha untuk nunjukin lebih keren siapa, lebih jago siapa gitu di depan seniornya, yaitu Hawkman sama Dr. Fate gitu. Menurut gue bakal lebih seru sih. Kayak mereka pengen ada egonya masing-masing karena masih muda, baik lagi. Dia pengen nunjukin kalau dia tuh pantas jadi anggota JSA gitu. Jadinya malah jadi chaos, jadi berantem, jadi berantakan semuanya. Kemudian mereka berdua jadi ngerti bahwa mereka harus bekerja sama, jadi kompak, jadi suka, ya mungkin kayak gitu lah. Tapi ya menurut gue could be better lah kalau dibikin kayak gitu. Tapi semua kekurangan-kekurangan itu menurut gue tetap bisa ditutupin dengan kesimpelan Black Adam. Balik lagi, nggak mau yang aneh-aneh. Terus ceritanya menurut gue cukup lah, dibikin cukup aja, nggak usah yang bikin pengen nangis atau apa, nggak perlu gitu, cukup aja gitu. Dan menurut gue keputusan director sama scriptwriter-nya cukup tepat ya buat bikin film ini kayak gitu, dibikin simpel aja segala macam, dibikin fokusnya ke Black Adam aja, nggak usah aneh-aneh gitu. Dan jujur gue jadi lebih tertarik sih sama Black Adam ya gitu, dan DC Universe lah gitu. Anyway, buat kalian yang tertarik sama universe ini, DC Universe, Marvel Universe gitu, gue rekomendasiin satu YouTube channel namanya Breakdown Cinematic Universe atau BCU. Mereka tuh paham banget dan bisa banget ngejelasin tentang universe ini gitu, yang lebih detail, lebih lengkap lah, karakter, universe-nya, background-nya, dan lain-lain gitu. Oke, kita akan masuk ke sesi scoring. Menurut 3 film seminggu, Black Adam pantas mendapatkan skor 8. Oke, segitu dulu review Black Adam versi 3 film seminggu. Buat kalian yang bingung menonton apa, atau penasaran nih film yang pengen ditonton bagus apa enggak, boleh cek di highlights Instagram gua @albertprawira.id. Di salah satu highlights-nya itu ada movie score, tuh kalian bisa pilih-pilih
bisa lihat-lihat lah ini film bagus nggak ya, bagus nggak ya gitu. Itu skor versi gua. Ya mudah-mudahan bisa membantu. Oke, segitu aja. Sampai jumpa di review film berikutnya. Thank you.